Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Marisa Kurnialvita dengan NIM G1A1230011. Aku berasal dari gugus 5 Air Terjun Sigerincing. Baiklah, di sini aku selaku moderator tentunya tidak sendirian. Aku ditemani oleh Kak Rahel. Halo Kak Rahel. Hai Kak Vita, aku juga mau perkenalkan diri nih sebelumnya. Nah teman-teman, nama aku Raffi Valencia dengan NIM G1A1230090 dan tentu saja dari gugus 5 dengan nama suci Apek Pemenali. Kita hari ini mau ngapain sih Kak? Oke, jadi hari ini tuh kita bakal ngadain podcast session. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita kan kemarin habis ngelaksanain kegiatan LKMM. Boleh dong kita sharing tentang kesan pesan kegiatan itu dulu, Kak? Boleh banget nih, dulu dari aku kali ya. Kemarin LKMM selama 2 hari yang diadain sama Hima, tentu saja tuh aku dapat banyak banget insight dan materi sih. Kayak awalnya mungkin ngejalaninnya dengan setengah hati, namun pas udah sampai di sana itu ternyata seru banget dan kayak wah, membuka pikiran aku tuh tentang organisasi sosial dan juga kepemimpinan, dan juga nggak cuma materi-materi yang serius-serius gitu aja. Di hari kedua kita juga ada namanya bonding tentang ke teman seangkatan kita dan juga ke kakak tingkat kita yang tentu saja kita nggak temuin itu selain di LKMM. Kalau dari kakak gimana? Oke, kalau dari aku, kegiatan kemarin kan berlangsungnya selama 2 hari ya, Kak. Nah, di hari pertama itu kita dikasih 3 materi, yang menurut aku pematerinya itu keren-keren banget. Materi yang disampaikan juga sangat-sangat memotivasi dan menambah banyak sekali ilmu-ilmu baru. Kalau untuk hari keduanya itu nggak kalah seru, karena kita di situ ada sesi main bareng sama panitia, terus ada penampilan angkatan juga. Gitu sih Kak, menurut aku kegiatannya ngebantu banget dan ngajarin kita tentang gimana sih caranya jadi pemimpin yang baik. Oke. Selanjutnya kita tanya-tanya sama anggota yang lain kali ya Kak? Boleh. Siapa sih kakak? Oke, kalau dari aku mau tanya Kak Waldo. Boleh dong Kak Waldo kesan-pesannya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu boleh ya Kak? Oke, kita perkenalkan, nama saya Waldo Pekapalis Bagaria dengan NIM G1A1230076. Nah, nama suci saya Impresio Karyaka dari gugus 5 Air Terjun Sigerincing. Kesan dan pesan saya selama KMM dari hari yang pertama dan hari yang kedua. Di hari yang pertama kita dilatih jiwa disiplin kita sebagai mahasiswa kedokteran, di mana kita bangun pagi, mempersiapkan segala hal yang mau dipersiapkan seperti nentek, alat-alat tulis dan lain sebagainya. Dan kita ditemukan oleh pemateri-pemateri hebat seperti wakil wali kota kita datang, Dr. Maulana sebagai pemateri kita yang mengajarkan kita sebagai pemimpin di bidang kita, yaitu dunia kedokteran. Dan juga di hari kedua itu seru banget. Karena kenapa? Karena kita di situ juga diajak untuk bonding dengan teman-teman seangkatan kita. Kita diajak bermain, diajak senang bersama, dan diajak untuk menampilkan apa yang menjadi bagian dari diri kita gitu. Dari aku sih gitu sih. Oke, makasih Kak Waldo atas kesan pesannya. Selanjutnya boleh dong Kak Rahel pilihin siapa ya kira-kira buat nyampein kesan pesan LKMM-nya. Oke, dulu makasih ya Kak Waldo. Mungkin karena aku mau pilih Kak Rija nih buat sampein. Kira-kira gimana sih kesan pesan LKMM-nya selama 2 hari kemarin? Ya pertama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Riza dengan NIM G1A1230039 dari gugus 5 Air Terjun Sigerincing dengan nama suci Posisi Penulis. Nah, untuk pesan-pesan saya ya sebenarnya gak jauh berbeda lah sama Waldo. Tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya saya ini malas ikut kegiatan ini. Apalagi pas persiapan itu kan,
banyak banget yang mau dibeli, apalagi mau laminating name tag malam-malam, besoknya juga dimarahin lagi. Untuk hari pertama yang materinya tuh sebenarnya saya bosan dengarnya. Tapi untung ada ice breaking sama FGD. Terus di akhir hari pertama itu kan ada apa, aksi mirip kayak demo lah ya. Ya itu asik banget. Nah, untuk kesan-pesan saya hari kedua, jujur hari kedua ini yang paling seru karena banyak banget games dari kakak-kakak. Terus untuk perilaku kakak-kakak yang hari pertama itu sering marah-marah ya, terus di hari kedua itu jadi friendly banget, berubah 180 derajat. Ya itu aja sih pesan-pesan saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Rija kesan-pesannya. Mungkin gimana Kak Vita? Mau kita lanjutin kesan-pesan atau kita langsung mulai nih ke materi podcast kita hari ini? Oke, kayaknya kesan-pesannya cukup ya Kak. Aku rasa teman-teman yang lain juga kesan-pesannya hampir sama dari Kak Riza dan Kak Waldo. Kayaknya kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab dari podcast kita pada hari ini. Nah, topik pembahasan kita itu adalah manajemen diri, waktu, dan prioritas. Boleh Kak Rahel diambil alih? Oke, mungkin aku ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama tentang manajemen. Nah, sebelumnya tuh kan kayak kita baru dapat pengumuman gak sih, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, itu harus minimal organisasi 1 buat mendiri syarat lulusan kita dan syarat skripsi kita. Yang mana menurut aku itu benar banget karena sosial kita tuh harus diperlukan dalam profesi dokter kita. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Indi, sebagai mahasiswa kedokteran yang harus berorganisasi, gimana sih cara Kak Indi menentukan prioritas kakak? Oke, baik. Halo sebelumnya. Perkenalkan, aku Indi Nabila Ramadhani dengan NIM G1A1230062. Mau jawab nih pertanyaan dari Rahel. Jadi kalau dari aku sih, aku sebagai mahasiswa kedokteran, aku lebih memprioritaskan kuliah dulu ya. Terus juga kalau misalkan ada organisasi, aku bakal memilih cuma 1, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa lebih sih. Soalnya dari hari day 2 kemarin itu, waktu acara KMM, aku cukup tertarik lah untuk ikut organisasi. Karena kayaknya seru sih. Bener banget. Makasih ya Kak Indi. Sebenarnya aku juga setuju sih, apapun kegiatan kita, prioritas kita adalah belajar. Karena di belajar itulah kita melakukan organisasi. Dan organisasi juga sangat penting karena mungkin kita perlu break nih dari kegiatan kita sebagai mahasiswa kedokteran, dan kita juga perlu membangun relasi kepada kakak tingkat dan teman-teman kita. Oke, makasih Kak Indi. Boleh lanjut Kak Vita? Oke, betul banget ya. Aku juga setuju nih sama Kak Indi dan Kak Rahel. Tentunya di kedokteran ini prioritas kita belajar, namun organisasi juga nggak kalah penting biar kita bisa melatih social skill, public speaking, dan lain-lain. Oke, selanjutnya aku akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu tentang manajemen waktu. Nah, aku mau nanya ke Kak Atifah. Jadi, aku mau nanya nih, selain kegiatan pembelajaran di kedokteran, Kak Atifah pernah nggak sih atau ada nggak ikut kegiatan seperti magang organisasi atau kegiatan lain di luar pembelajaran? Nah, kalau emang ada, boleh dong Kak tips and triknya dalam membagi waktu itu. Boleh Kak Atifah? Terima kasih Kak Pita. Sebelumnya, kenalin aku Atifah Tahira dengan NIM D1A1230055 dengan nama suci Liga Mentu Pemenang. Jadi, mungkin kalau untuk organisasi, kita kan wajib baru bisa untuk organisasi di semester ketiga. Tapi dari semester sekarang kita udah boleh tuh ikut magang. Kayak kemarin dibuka magang HIMA, terus ada juga jadi volunteer TBM gitu. Kebetulan aku tuh ikut untuk volunteer TBM sama magang HIMA. Untuk prioritasnya aku tetap memprioritaskan untuk waktu kuliah. Namun kalau untuk organisasi-organisasi ini untuk magang-magang itu biasanya bisa menyelesaikan waktunya. Aku nggak acuh terhadap kuliahku, tapi aku juga harus aktif terhadap organisasi ini. Aku tetap mengerjakan tugas-tugas kuliah dan aku tetap mengerjakan tugas-tugas di organisasi. Gitu sih Kak Vita. Oke, terima kasih Kak Atifah.
Nah, jadi kita emang baru dibolehin join organisasi itu di semester 3 ya teman-teman. Namun di semester sekarang ini udah banyak organisasi yang mulai membuka magang. Menurut aku kegiatan magang ini lumayan membantu untuk kita lebih tahu organisasi ini tuh gimana, isi dalamnya kegiatannya apa. Nah, aku juga setuju sama Kak Atifa, apapun kegiatannya kita harus tetap fokus dan utamain pembelajaran di kedokteran. Oke, aku balikin lagi ke Kak Rahel. Oke, makasih banyak Kak Tifa. Aku juga setuju sih, karena di magang itu juga kita bisa tahu nih apa sih tujuan kita. Kan beda-beda nggak sih setiap organisasi, ada yang tujuan untuk melatih hard skill, ada juga tujuan untuk melatih soft skill. Nah, aku juga sekarang mau lanjut nih, aku mau nanya sama Kak Kisha. Kan sebagai mahasiswa kedokteran, nggak salah kalau kita ada di fase dimana kita capek, kita lelah dengan pembawaan belajar kita sehari-harinya. Nah, untuk Kak Kisha, aku mau nanya nih, bagaimana agar kita dapat memiliki motivasi diri sehingga kita selalu dalam pembawaan yang baik? Boleh banget nih Kak Kisha, langsung jawab. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diri ya. Nama aku Kaisa Olivia Syahrizal dengan NIM Y1A 123007. Jadi, bagaimana agar tetap termotivasi sehingga tetap belajar dengan baik, seperti itu ya pertanyaannya? Bener banget. Ya, kalau biar tetap termotivasi, sebenarnya menurut aku mungkin kita bisa ingat mengapa kita pilih jurusan ini ya. Jadi, kenapa kita pilih jurusan ini, apa yang mau kita capai setelahnya. Misalkan ingat kalau setelah kuliah kedokteran ini, setelah preklinik kan masih ada koas, masih ada spesialis, seperti itu, yang pastinya membutuhkan nilai yang bagus, membutuhkan skill yang baik, terus membutuhkan kemampuan sosial yang baik juga. Jadi ya, mengingat apa yang mau dituju ke depannya sih kalau menurut aku. Oke, makasih Kak Kisha. Jujur aku setuju sih, karena pasti kita masuk kedokteran kan kita udah mupuk tujuan kita dari awal tuh kita mau jadi apa. Dan motivasi internal dalam diri kita tuh jadi yang terpenting karena mungkin di diri kita jadi tahu nih, oh emang kita tuh maunya tujuannya ke sana. Dan selain motivasi internal juga menurut aku ada juga motivasi-motivasi eksternal kayak teman-teman dan lingkungan. Oke Kak Vita, boleh nih lanjut pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Kesha, terima kasih juga Kak Rahel. Selanjutnya, tadi kan kita udah ngebahas tentang manajemen diri, manajemen waktu, dan juga prioritas. Di sini aku mau nanya tentang manajemen prioritas lagi. Aku mau nanya ke Kak Daniel, selain kegiatan pembelajaran, itu kan mungkin Kak Daniel ada ikut kegiatan-kegiatan lain juga. Nah, kenapa sih penting kita itu punya prioritas dalam hidup menurut Kak Daniel gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fabridinihan dengan NIM G1A12304. Dan nama suci saya adalah Silum Pemaris, dan saya berasal dari gugus 5 Air Terjun Sigerincing. Baik, kebetulan banget saya akhir ini sama kawan saya Gibran asli dari Angkatan kita berdua diterima di NUDC, tapi masih tingkat universitas, kita belum kepilih untuk ke nasional. Kita mau ke FIK. Nah, berdasarkan pengalaman saya dan Gibran sekarang ini, kita harus membagi waktu dengan sangat spare untuk kuliah kita lah. Soalnya kan banyak orang itu prioritas pertamanya adalah keluarga, kedua adalah dedikasi atau pendidikan, kemudian yang ketiga adalah hal-hal ekstrakurikuler lainnya. Dan saya sangat bahwa ekstrakurikuler itu harus di luar akademik dan kekeluargaan itu sendiri, karena kan ya kita masuk kedokteran ini untuk menjadi dokter, bukan untuk jadi atau politikus atau apapun itu lombanya atau capaiannya. Oke, terima kasih Kak Daniel. Wah, keren banget nih ya, di semester 2 Fakultas Kedokteran, Kak Daniel sama salah satu teman kita juga udah bisa menjadi perwakilan universitas dalam kegiatan NUDC. Semoga kita doain bareng-bareng Kak Daniel sama rekan kita bisa lanjut ke tingkat-tingkat selanjutnya. Oke, tentang prioritas sendiri, kalau menurut aku emang sangat penting dalam hidup kita punya prioritas. Agar yang kita lakukan itu lebih terarah dan terstruktur, juga kita bisa fokus mengutamakan apa nih yang bakal kita lakuin terlebih dahulu. Oke, Kak Rahel, mungkin pertanyaan dari aku itu aja. Kalau dari Kak Rahel gimana?
pertanyaan dari aku juga mungkin cukup ya kan, dari tadi sharing-sharing teman-teman itu sangat amat bermanfaat dan juga membuka pikiran aku nih. Tadi aku nggak kepikiran tentang motivasi internal, tapi dari Kak Kisha, dari Kak Daniel, Kak Tifa, Kak Indi, Kak Waldo, Kak Rija, dan Kak kita tentunya itu sangat amat bermanfaat bagi diri aku sendiri juga. Dari aku juga pertanyaannya udah cukup. Mungkin berakhir juga sesi tanya jawab di podcast session kita. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sama teman-teman semua, sama Kak Rahel selaku moderator, sama Kak Atifa, Kak Waldo, Kak Kesha, Kak Indi, Kak Daniel, dan juga Kak Riza atas partisipasinya yang udah mau sharing tentang kesan-pesan kegiatannya, sharing tentang pengalaman-pengalaman pribadinya. Semoga kedepannya kita dapat survive di Fakultas Kedokteran ini dan tentunya kita bisa menjadi dokter yang sukses. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Sama Kak. Iya, bye-bye.